Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ustaz minta ketua kelas pimpin doa. Wabil Islami wabil Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke, baik anak-anak Ustaz sekalian yang semakin hari semakin soleha ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, selalu ceria. Allah. Oke, alhamdulillah semuanya sehat meskipun di tengah cuaca yang kadang tidak menentu ya. Paginya panas, terus tiba-tiba sorenya hujan. Alhamdulillah sekarang semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Hadir semua, alhamdulillah. Artinya luar biasa. 9B hari ini semuanya sehat, semangat, dan selalu ceria seperti yang disampaikan di awal tadi. Baik, anak-anak sekalian, sebelum Ustadz akan menyampaikan materi kita pada hari ini, pertemuan BK, kita nantinya akan membahas tentang stop bullying. Namun sebelum itu, ya, Ustadz akan menyampaikan sedikit mengulas materi pada pertemuan kita sebelumnya. Materi kita sebelumnya adalah tentang stop pacaran. Gitu ya. Minggu lalu kita membahas tentang stop pacaran. Kenapa kemarin? Kenapa kita tidak boleh berpacaran? Ayo, siapa yang masih ingat? Siapa? Siapa satu orang? Oke, boleh. Karena banyak menimbulkan dampak negatif dan di agama Islam dilarang. Oke, karena plus ya bagus karena banyak mendapatkan kerugian ya, faktor negatif, dampak negatif, dan yang jelas dalam Islam kita dilarang. Kita akan masuk ke materi stop bullying, namun sebelum itu Ustadz punya sedikit ada ice breaking game. Siang-siang enaknya kita ngegame dulu ya. Gamenya kita menyebutkan warna, ya bukan tulisannya ya. Menyebutkan warna apa yang ada di dalam tampilan yang Ustadz berikan. Kalau misalnya warnanya kuning, kuning gitu ya. Sebut warnanya, jangan tulisan. Contoh, kuning dibaca hitam ya, bukan membaca tapi sebut warnanya. Oke, semuanya ya. Biru, hitam, coba siapa yang bisa menyebutkan apa sih hikmah dari game kita tadi? Apa? Konsentrasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama, Ustadz mengharapkan Anda semua memahami definisi dari bullying itu apa, kemudian memahami jenis-jenis dari bullying, kemudian memahami dampak dari bullying, dan bagaimana cara mencegah dan melawan bullying. Semuanya kalau bullying sudah tahu semua? Bullying itu apa? Apa coba? Oke, satu orang angkat tangan. Coba. Ya.
Penindasan terhadap seorang bagus. Apalagi? Penjelasan yang menyudutkan orang. Penindasan yang menyudutkan seseorang. Oke, bagus juga. Sebelah sini ada Balkis. Apa? Perlakuan yang merugikan Perlakuan yang orang lain. merugikan orang lain. Oke, semuanya benar, semuanya bagus. Jawabannya mantap ya. Jadi, bullying itu adalah sebuah tindakan yang bisa merugikan, menyudutkan. Tadi kata temannya tadi ya. Yang biasanya antara pelaku dan korban itu memiliki power yang sangat jomplang. Biasanya kalau pelaku bullying itu orang memiliki power yang kuat, punya kekuatan sosialnya yang bagus. Di kelas biasanya dianya populer. Korbannya biasanya orang-orang yang tidak punya kekuatan, yang di kelas tidak banyak teman, pergaulannya orangnya itu saja sedikit gitu ya. Kalau dipukul biasanya tidak membalas misalnya ya. Atau biasanya kalau diejek dianya diam saja. Hari ini kita akan membahas itu semua. Dan sesuai kelompok yang sudah Ustadz bentuk pada pertemuan-pertemuan sebelumnya juga, kita nanti akan ada mencoba menyaksikan penampilan dari video ya, video yang saya tampilkan, kalian amati, kemudian kita akan merefleksikan. Oh ternyata bullying itu seperti ini. Oh ternyata bercanda itu seperti ini. Kita sering sering bingung nggak sih membedakan antara bullying dan candaan? Ya. Iya ya. Bahkan mungkin sama teman-teman kadang kita terasanya, oh ini kan bercanda Ustaz. Oh ternyata bagian bercanda itu juga termasuk ke dalam bullying. Ada yang sampai-sampai nggak taunya. Ustaz nggak berani sih ketawa, takut dianggap bullying. Juga mungkin nanti kita akan membahas ya. Ternyata ada perbedaan antara bercanda dan bullying. Mungkin ada video singkat yang akan saya tampilkan. Saya harapkan semuanya menyimak tentang bahaya perundungan atau bullying. Bahasa populernya bullying ya. Kalau bahasa Indonesianya perundungan. Halo, selamat datang di seri video Pendidikan Kecakapan Hidup. Kali ini, kita akan membahas tentang berteman serta bahaya bullying. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Agus adalah siswa berbadan gemuk. Ia tidak terlalu terampil dalam berolahraga. Larinya lambat. Farel suka membuat lelucon untuk mengejek Agus. Ia memanggil Agus dengan sebutan-sebutan gendut, gembul, dan lamban. Farel bahkan suka mendorong Agus ketika berpapasan. Terkadang, Farel dan teman-temannya melempar batu ke arah Agus ketika berjalan menuju rumahnya, hanya karena hal itu menyenangkan bagi mereka. Prita yang sering melihat kejadian itu hanya diam saja dan tidak berani melaporkan. Adegan ditutup dengan pertanyaan, siapa korban, pelaku, dan pengamat bullying? Apa yang mungkin dirasakan dan terjadi pada Agus akibat tindakan Farel dan teman-temannya? Apa reaksimu jika melihat peristiwa tersebut? Perundungan atau bullying adalah kejadian di mana seseorang melakukan atau mengatakan sesuatu yang jahat kepada orang lain. Bullying biasanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Oke, apa yang kalian dapatkan dari setelah menonton tampilan tadi? Apa? Ya, boleh. Oke, kalau jenis tadi, jenis bullying ternyata ada macam-macam ya. Ada apa aja tuh? Cyberbullying, sosial, verbal, fisik, satu lagi. Ancaman. iya. Soalnya luar biasa ya. Daya ingatnya langsung hafal tuh. Ada tadi sampaikan temannya ada
cyberbullying. Cyberbullying ini mungkin jarang kita dengar. Ternyata ada yang namanya bullying di medsos. Ketika misalkan temannya mengupload foto, mengupload video tentang dirinya, terus kemudian ada orang lain yang komen tentang fisiknya. Misalkan kayak yang di video tadi, misalkan si Agus badannya gemuk, kemudian badannya gemuk itu menjadi olo-oloan. Di medsos juga misalnya dibilang gendut misalnya kan, atau dan lain-lain sebagainya yang kata-kata konotasinya negatif di medsos itu dinamakan cyberbullying. Dan hati-hati juga kita menggunakan medsos karena sekarang ada yang namanya undang-undang UTE, undang-undang yang menindak tentang penyalahgunaan media sosial atau media digital lah ya. Ada undang-undangnya. Terus kemudian ada lagi bullying verbal, ngomongin orang secara langsung. Bullying apa lagi? Fisik. Ya, fisik ini seperti apa sih? Mendorong, memukul, gitu, melukai. Terus apa lagi? Menjambak. Kalau perempuan ya. Kalau laki-laki ada nggak sih menjambak? Mungkin ya. Mungkin asal jangan botak sama botak aja ya. Oke, terus apa lagi yang terakhir? Ada bullying ancaman dan bullying seksual tadi ya yang disampaikan tadi. Oke, tugas kita Ustadz punya lembar kerja kalian. Jadi Ustadz harapkan isi sesuai dengan kelompoknya, sesuai dengan apa yang kalian amati tadi. Ada nama terus kelas, hari, tanggal. Kemudian ada beberapa pertanyaan terkait video yang kita tonton tadi. Setelah itu nanti ada presentasi perwakilan kelompok maju ke depan satu persatu menjelaskan apa yang sudah kalian tulis secara berkelompok. Gitu ya, paham tuh? Oke. Satu, Balkis. Satu sama satu. Oke, Ustadz kasih waktu 5 menit bisa? Bisa ya? Hafal ya. Mendengarkan sekolah. Guru. Cak kita pas waktu memberitahu perbuatannya kepada Kelompok 1 jawabnya nomor 12. Ya, waktunya 1, 2, 3. Udah cukup. Kita mulai dari kelompok 1. Boleh kasih semangat untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami di lembar kerja dan pertama, kami akan menjelaskan definisi dari bullying. Bullying adalah perlakuan yang menjatuhkan seseorang melalui fisik maupun ucapan. Kedua, tentang bagaimana perasaan kami jika kami sebagai korban bullying menyebabkan perasaan positif negatif. Kami akan merasa terpuruk dan tidak ada semangat untuk sekolah karena jika sekolah hanya akan membuat. Dan yang terakhir, apa yang
akan kami lakukan jika kami dibully, kami akan mengambil tindakan positif, yaitu memberitahu orang yang lebih dewasa untuk meminta bantuan atau solusi terhadap perundungan yang kita alami. Sekian dari kami, mohon maaf bila banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh ditempel, Keke. Tempel di depan hasil kerja kelompok 1. Sudah dikasih solusi ya tadi sama kelompok Keke dan kawan-kawan. Kalau seandainya terjadi bullying pada diri mereka, mereka tidak segan-segan akan memberi tahu kepada orang yang lebih dewasa, gitu ya. Tidak langsung ngambil tindakan ya, tidak langsung dilawan orangnya, tapi melaporkan ya, gitu ya Ki ya. Itu versi dari kelompok Keke. Sekali lagi kita kasih applause kelompok 1. Next, kelompok 2. Iya. Kasih semangat kelompok 2. Silakan juru bicaranya Nia dan Neira. Nia dan Neira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjutan. Bagaimana perasaan kamu jika melihat seseorang dibully? Ingin membela atau membantu teman yang sedang dikucilkan? Bagaimana sikapmu terhadap seseorang yang melakukan bullying? Menasihati teman yang dibully, karena bullying bukan perilaku yang baik. Apakah tindakan yang akan kamu lakukan jika melihat seorang yang dibully? Menghentikan pembulian dan menolong teman yang dibully, lalu melaporkan ke pelaku. Sekian informasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus jawabannya. Memberikan solusi juga ya. Kalau kejadiannya di sekolah juga akan dilaporkan kepada yang lebih tua tadi, yaitu ya gurunya. Kelompok 2. Terakhir kelompok 3. Siapa juru bicaranya? Ya, Aisyah dan Bakis. Kasih semangat dulu kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Bunga Matahari. Di sini kami akan menjelaskan lembar kerja peserta didik layanan pasukan bullying. Bagaimana? Yang pertama adalah bagaimana menurutmu tindakan apa yang harus diberikan kepada seseorang yang membuli seseorang. Kami akan memberi edukasi yang baik kepada pelaku perundungan. Dan jika hal tersebut belum dapat membuat tindakan seseorang yang membuli jadi lebih baik lagi, maka kami akan memberikan hukuman yang setimpal kepada sang pembuli. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana menurut kami cara mencegah, melawan atau menghentikan perbuatan bullying dengan melaporkan tindakan seseorang tersebut kepada pihak yang dapat menangani tindakan tersebut, seperti melaporkannya kepada guru BK, kemudian melaporkannya kepada orang terdekat, lalu jika tidak percaya dengan
orang lain, kita bisa menelpon layanan perlindungan perempuan dan anak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditempel. Tadi yang menarik yang disampaikan oleh temannya tadi, kalau terjadi bullying, yang mereka akan lakukan adalah salah satunya menasehati ya. Jadi misalnya ini ada temannya membuli temannya, misalnya di kelas lain, berarti kita akan berani menasehati temannya. Tapi kalau seandainya tidak mempan, menurut teman-temannya tadi, kita langsung melapor kepada guru BK atau guru mata pelajaran ataupun wali kelas. Kalau juga seandainya tidak ada solusi atau kejadian di luar sekolah, kita ngelapornya kepada orang tua, orang terdekat. Dan juga kalau seandainya tidak juga ketemu solusinya atau seandainya tidak juga ada menemukan titik terangnya, tidak ada solusi yang lain-lain, maka ditawarkan tadi solusinya adalah berkomunikasi kepada tim pelayanan perlindungan perempuan dan anak ya, tim PPA dan lain sebagainya. Oke, 9B hari ini semuanya keren. Jawabannya luar biasa. Daya tangkapnya, daya hafalnya juga luar biasa. Alhamdulillah materi bullying sudah kita lakukan. Namun sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, Ustadz ingin ada 1 atau 2 orang menyimpulkan apa yang kalian dapatkan dari pelajaran kita hari ini tentang stop bullying. Ayo, 1 orang boleh. Tadi kan ini jawaban secara bersama-sama, sekarang dari 1 orang. Coba simpulkan apa yang kita dapati hari ini. Ayo. 1 orang saja. Siapa? Ya, boleh. Bismillah. Ada bapak dan bapak sama cara-cara mencegah bullying itu, terus ada bullying yang terjadi di artinya yang kita dapati hari ini banyak ya pengertiannya, jenis-jenis bullyingnya. Ada bullying yang sebelumnya kita tidak tahu, ternyata itu juga sebuah bullying seperti yang di medsos tadi, namanya apa? Cyberbullying. Terus bagaimana cara mengatasinya ya, terus juga solusinya seperti apa sih kalau seandainya terjadi bullying pada diri kita maupun pada orang-orang yang ada di sekitar kita, gitu ya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Tidak ada ya, semuanya jelas? Yes ya. Jadi selesai pertemuan hari ini cukup. Ya, 9B tetap pada kekompakannya. Tetap pada kesolehahnya. Ya. Dan pada kecerdasannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, serasa cukup pada hari ini ya. Kalian luar biasa. Boleh dipimpin ketua kelas untuk membaca doa. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, boleh disiapkan ketua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima